Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan saya akan menjelaskan tentang bagaimana lapisan ilmu hukum. Di situ dalam STAR S1 ada namanya dogmatika hukum. Di situ mengenai pembahasan tentang apa, kapan, di mana dan siapa itu hukum. Dalam level S2 di sini akan dikaji tentang teori hukum dan lebih dalam lagi dalam pengkajiannya tentang bagaimana suatu hukum itu terjadi. Dan pada level S3 itu terjadi ada namanya filsafat hukum yang dalam pembahasan itu mengenai tentang filosofis atau mengapa suatu hukum itu terjadi. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan di dalam Al-Quran ada namanya ada tiga aspek keilmuan yang kita kaji. Yang pertama adalah ahkamul i'tiqadiyah, itu pembahasan dalam dakwah, dan yang kedua adalah ahkamul khuluqiyah, di situ adalah pembahasan dalam fakultas adab, dan yang ketiga adalah ahkamul amaliyah, di situ adalah dalam fakultas syariah. Yang saya kaji di sini adalah tentang fakultas syariah pada jurusan saya. Di sini di dalam ahkamul amaliyah di sini ada dua keilmuan. Yang pertama adalah ahkamul ubudiyah, dan yang kedua adalah ahkamul muamalah. Di dalam keilmuan ahkamul muamalah di sini ada berbagai aspek keilmuan. Yang pertama adalah hukum keluarga atau ahkam syariah. Di situ ada dalam pembahasannya ada hukum keluarga dan tentang perkawinan dan perceraian dan lain sebagainya. Selain itu ada juga berbagai aspek keilmuan yang ada dalamnya seperti hukum acara dan hukum pidana dan lain sebagainya. Selanjutnya melangkah ke tahap berikutnya tentang ontologi dan epistemologi. Dalam kajian ini ontologi dan epistemologi suatu keilmuan yang tidak bisa terpisahkan, jadi saling terikat. Apa sih yang dimaksud dengan ontologi? Ontologi adalah teori yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Sedangkan epistemologi ialah ilmu yang membahas bagaimana proses untuk memperoleh suatu pengetahuan itu sendiri. Kita melangkah pada pembahasan ini, hukum perkawinan perbandingan. Yang pertama adalah asal usul dan sejarah hukum perkawinan. Jadi pada awal mula di Indonesia, sebelum Islam masuk, di sana sudah ada budaya Hindu dan budaya lain yang berbaur di masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Sedangkan sejarah hukum Islam masuk di Indonesia, di situ ada tiga teori yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Yang pertama adalah teori Al-Mekah atau Mekah, dan yang kedua adalah teori India atau Gujarat, dan yang ketiga adalah teori Bangladesh. Dan selanjutnya sejarah hukum perikatan konvensional yang pertama itu di Arab Saudi, ada namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Di situ ada berbagai bentuk hukum yang dihasilkan dan dibentuk di Mekah, di Arab, dan disebarkan sampai ke wilayah Mesir. Dan sedangkan di dunia Romawi di sana juga ada namanya corpus juris civil. Dia juga membentuk suatu hukum dan menghasilkan suatu produk hukum yang terbentuk di Perancis, yang namanya adalah Code de Civil, yang kemudian membentuk lagi diadopsi oleh negara Belanda yang bernama Burgerlijk Wetboek atau hukum BW. Selanjutnya di Indonesia masuklah penjajahan Indonesia, dan Belanda menjajah Indonesia dan membawa hukum pidana yang berupa BW Burgerlijk Wetboek yang dibawa ke Indonesia, dan kemudian membentuk suatu hukum yaitu KUH Perdata yang ada di Indonesia. Kita masuk ke ranah ontologi keilmuan hukum ekonomi syariah. Di situ dalam ontologi keilmuan hukum ekonomi syariah di situ ada namanya syariah, ada fikih, dan ada qanun dan lain sebagainya. Di dalam sumber hukum perkawinan nasional ada namanya hukum material dan hukum formil. Hukum material itu di dalamnya ada tiga cabang hukum, yaitu pertama hukum Islam, dan yang kedua hukum Barat, dan yang ketiga adalah hukum adat. Di dalam hukum formil
yang telah ditetapkan di undang-undang itu ada berbagai aspek keilmuan atau undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan yang kedua undang-undang, yang ketiga adalah Perpu, yang keempat Kepres, dan yang terakhir adalah Perda. Di sini kita akan membahas mengenai tadi kita sudah membahas apa itu ontologi dan aspek-aspek keilmuannya, dan sekarang kita akan membahas tentang epistemologi hukum perkawinan perbandingan, apa saja sih yang ada di dalamnya. Jadi yang di dalam hukum perkawinan perbandingan di dalamnya, di sini dalam epistemologi ada namanya berbagai macam pendapat ulama tentang i'tiba atau permasalahan yang lainnya, seperti Ibnu Abu Hanifah dan Imam Malik dan lain sebagainya. Berbagai macam perbedaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dalam kajian ini saya tadi membaca mengingat adalah pendapat Marcus di mana suatu masyarakat itu ada hukum dalam. Jadi di suatu masyarakat, entah itu hukum tertulis, entah itu hukum formil atau material, mau nggak mau pasti akan terbentuk suatu hukum yang tidak disadari akan terbentuk hukum, seperti contohnya hukum adat yang ada di Indonesia pada saat ini. Yang kontroversial sekarang adalah berbagai macam perkawinan yang kontroversial pada saat ini. Ada berbagai macam nikah. Yang pertama adalah nikah mut'ah, nikah nisyab, nikah muhalil, nikah hibah, nikah ihsan, nikah musahanah, dan lain sebagainya. Itu berbagai macam perkawinan kontroversial. Mungkin sekilas yang saya pahami dari kajian PPT yang Bapak berikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi saya dan untuknya, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.